Pemirsa, sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Richard Eliezer Budihang Lumiu alias Barada Eliezer dipenuhi isak tangis keluarga almarhum Brigadir Yosua. Barada Eliezer bersimpuh memohon maaf kepada kedua orang tua Yosua karena telah menjadi eksekutor Yosua. Meski maaf diberikan, keluarga Yosua menuntut Eliezer untuk jujur mengungkap peristiwa yang telah merenggut nyawa Yosua. Eliezer pun berjanji akan berkata jujur dan membela Yosua untuk terakhir kalinya. Mampukah Eliezer membongkar skenario sesungguhnya di balik murkanya Sambo ke Yosua? Fakta baru apa yang akan diungkap Eliezer? Inilah kontroversi selengkapnya menagih kejujuran Eliezer bersama saya, Zilvia Iskandar. Mohon berada berkata jujurlah anakku. Saya akan berkata jujur, saya akan membela abang saya harus terakhir kalinya. Menagih kejujuran Eliezer, untuk membahasnya sudah hadir 4 narasumber di studio Metro TV. Yang pertama adalah kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Selanjutnya kekasih dari almarhum Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak. Berikutnya kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Serta melalui sambungan Zoom ada kuasa hukum Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan. Selamat malam, Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir. Vera, selamat malam, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Saya ingin langsung mengawali dialog kontroversi pada malam hari ini dengan bertanya kepada Bang Kamarudin, karena tadi Eliezer sudah berkata akan jujur. Apakah menurut Abang Eliezer selama ini sudah berkata jujur atau masih kurang? Silakan mikrofonnya, Bang Kamarudin. Baik, sejak saya berkati, dia telah berkata jujur. Jadi memang awalnya dia ikut skenario yang dibuat oleh Perdi Sambo dan atau skenario yang dibuat oleh penasihat ahli Kapolri dengan mengatakan tembak menembak. Tetapi sejak saya katakan kepada dia harus jujur supaya ada pengampunan. Demikian juga saya katakan kepada pengacara dia yang pertama atas nama rekan saya Nahot Silitonga, jangan bela kalau tidak jujur. Dan saya bisiki dan saya tunjukkan informasi intelijen mengenai uang itu, yang dia dijanjikan atau diberikan uang miliaran rupiah, handphone yang baru dan sebagainya, maka Nahot Silitonga pun mundur. Dan kemudian, Abang lihat sampai sekarang Eliezer konsisten. Ya, dan setelah dapat lagi pengacara Diolipa, saya bilang ini pengacara yang hebat. Benar, setelah Diolipa menjadi pengacaranya, mulailah dia jujur. Dan sejak saat itu saya katakan, apakah masih ada kejujuran yang Bang Kamarudin inginkan keluar dari mulut Eliezer? Ya, soal apa? Yang saya inginkan ya Barada Richard Eliezer harus mengatakan tentang apa yang dilihat, didengar dan dialami tanpa menutupi suatu apapun. Oke. Soal penilaian biar itu urusan majelis hakim. Oke, kita akan simak Bang Kamarudin pernyataan selanjutnya dari Richard Eliezer yang juga ramai kita perbincangkan. Berikut ini. Untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos Tega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Baik, sudah ada Vera di sini. Vera, Anda sepakat dengan apa yang disampaikan Eliezer barusan bahwa dia tidak percaya bahwa Yosua telah melakukan pelecehan seksual terhadap Putri? Silakan. Sepakat. Sudah nyala itu? Sepakat. Sepakat. Tidak pernah terbersit sekalipun bahwa Yosua bisa tega melakukan itu? Tidak akan. Tidak akan? Karena yakin saya 100%. mengenal dia begitu baik dan terlebih dia begitu hormat. Bahkan terbukti kepada orang tua saja dia saja hormat. Gitu. Jadi untuk seseorang yang hormat kepada orang tua, kepada ibunya, kepada Vera juga selama ini perlakuan Yosua? Tidak ada kata kasar, lembut. Bagaimana dia memperlakukan adik-adiknya, begitu juga dia memperlakukan saya. Vera, sampai akhir hayatnya pihak Sambo masih menuding Yosua melakukan pelecehan seksual terhadap Putri. Apa yang ada di benak Vera ketika mendengar itu? Ya, kecewa. Gitu. Karena saya yakin dia tidak akan pernah melakukan yang seperti yang dituduhkan kepada dia. Yosua pernah cerita bagaimana hubungan dia selama ini dengan Ibu Putri, khususnya kepada Vera? Tidak pernah.
Tidak pernah sama sekali Tidak mungkin. pernah. Lalu Vera, ketika ada peristiwa yang selalu disebut-sebut 21 Juni ya, Ya. Vera menangis menceritakan percakapan Yosua dengan Vera saat itu. Bagian mana persisnya yang membuat Vera tidak bisa menahan tangisan ketika menceritakan itu di pengadilan? Bagian dia yang menceritakan kalau dia ada masalah. Bagaimana dia menceritakan ketika dia punya masalah itu, dia langsung meneteskan air mata. Seolah-olah memang punya masalah yang tidak bisa diceritakan dan sangat berat gitu. Yang tidak bisa diceritakan kepada orang tuanya, pada adik-adiknya, bahkan ke saya. Dan dia juga menyuruh saya buat mencari laki-laki lain. Vera Menikah, terpikir, menyuruh saya untuk menikah. Dan dia akan tetap sendiri gitu. Vera disuruh menikah dengan orang lain, sementara Yosua akan sendiri saja. Apa hubungannya dengan masalah yang dimiliki Yosua dengan dia meminta Vera untuk menikah dengan pria lain? Vera tahu? Saya tidak tahu, Kak. Saya hanya mengira kalau dia punya sakit yang penyakit gitu, yang dia tidak berani menceritakan kepada orang tuanya. Gitu. Vera mengira bahwa Yosua sakit saat itu. Vera sempat tanya, abang sakit atau ada yang menyakiti abang? Iya, saya tanya, Kak. Abang sakit, saya bilang. Aku suruh adik Reja ya buat ngantar obat ya, saya bilang gitu. Karena kan adiknya yang di Jakarta bersama dia. Enggak, Dek, aku mau tidur aja, dia bilang. Iya, karena saya khawatir besoknya saya kabari Reja. Abang itu kok gak seperti biasanya, Dek. Dia bilang dia ada masalah. Terus kakak disuruh nyari laki-laki lain, saya bilang gitu. Cuma Reja bilang, itu cuma ngetes kakak aja, kakak setia atau tidak dengan abang, mau nunggu abang apa enggak, gitu aja. Setelah komunikasi 21 Juni, komunikasi Vera dengan Yosua berikutnya, apakah kembali normal atau sejak saat itu Yosua berubah? Besoknya saya hubungi lagi dia, gitu. Saya marah, kenapa kok tiba-tiba ngomong begitu, 8 tahun lamanya saya menunggu, kenapa tiba-tiba ngajak suruh nyari laki-laki lain, tapi tidak digubris, hanya dibaca saja. Hanya dibaca saja. Vera merasa ada perubahan sikap dari Yosua sejak saat itu. Ada sedikit, Tapi setelah itu komunikasi masih terus berjalan ya? masih setelah kayak nanya kabar, gitu. Lagi ibadah, seperti itu masih. Baik. Meskipun Yosua sempat menyuruh Vera untuk mencari laki-laki lain pun, tapi Yosua tetap bersikap baik ya terhadap Vera. Oke. Keluar dari mulut Vera bahwa dia sama sekali tidak percaya Yosua telah melakukan pelecehan seksual terhadap Putri. Dan Eliezer, Bang Roni, juga untuk pertama kalinya keluar dari mulut Eliezer, dia tidak percaya Yosua melakukan itu kepada Putri. Ini sekedar percaya keyakinan atau memang Eliezer punya bukti, punya fakta yang bisa diungkap soal itu? Kemarin kan kita lihat Mbak Sylvia, itu di penghujung dari persidangan ketika majelis hakim memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan pada Richard Eliezer. Setelah apa yang disampaikan oleh keluarga, Richard Eliezer menerima semuanya ya. Harapan, curahan hati bahwa kami memahami rasa kehilangan dari keluarga. Itu yang saya lihat ada di klien saya. Kemudian ketika ditanya ada tidak tanggapan dan Eliezer secara spontan dan saya meyakini bahwa itu adalah ketulusan dari Richard Eliezer karena menyampaikan langsung. Kemudian setelah selesai persidangan saya samperin ya Mbak Sylvia, saya menanyakan bagaimana kamu baik ya, karena memang suasana persidangan kemarin kami semua bersedih, tim penasihat hukum, kami melihat keluarga korban, suasananya memang ya kami merasakan ya tidak mudah ketika keluarga kehilangan orang yang dikasihinya. Dan pada saat itu juga Richard Eliezer sendirian Mbak Sylvia, karena rencananya orang tuanya mau hadir, tetapi ayahnya sakit. Jadi sendirian. Jadi kami merasakan semua suasana seperti itu. Yang saya menanyakan kepada Richard,
kamu berkata seperti itu Itu spontan Bang? spontan. Tidak terencana sama Spontan. sekali? Tidak Abang bisiki Tidak. juga itu untuk berkata Mbak seperti Sylvia bisa lihat, itu spontan Mbak Sylvia. Saya tanyakan kan, dia bilang bahwa yang saya kenal seorang almarhum Joshua, Dipanggilnya Abang Yosua. Bang Joshua, yang dipanggil Bang Joshua ya. Itu berarti dekat ya hubungan antara Eliezer dengan Yosua? Selama dia bertugas 6 bulan ini, dia dekat. Hubungannya baik. Kemudian Richard sampaikan bahwa almarhum Joshua ini orangnya care. Sehingga peduli ya, sehingga membuat Richard itu simpati dan hormat. Walaupun tingkatan pangkat berbeda, Richard yang dimana paling rendah dan pangkatnya paling rendah. Hubungan mereka baik. Ya, sebelumnya saya sudah sampaikan mereka tidak ada masalah. Oke. Mereka satu kamar tidur. Ya, jadi Bang Roni, apakah karena hubungan baik antara Yosua dengan Icat selama ini sehingga Icat menyimpulkan tidak mungkin Yosua tega melakukan pelecehan seksual terhadap Putri, atau Icat punya bukti yang bisa membela Yosua bahwa dia betul tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri? Nah, ini yang disampaikan oleh Richard Eliezer ya. Tetapi kalau kembali lagi selama saya mendampingi ya dalam proses pendampingan saya dari kepolisian, kemudian pelimpahan sampai ke pengadilan, memang perlu kita tegaskan di sini Icat tidak mengetahui apa yang terjadi. Dia yang paling muda, paling junior, kemudian diperintah di menit yang terakhir. Nanti kita sampaikan ya, saya tidak bisa berbicara terlalu banyak karena saya menghargai ada keluarga di sini. Saya tidak bicara soal pembelaannya. Itu adalah keyakinan Icat ya, tidak mungkin Yosua Dan melakukan. itu yang membuat Bukan karena dia saya- mengetahui sesuatu, ada bukti. Dan itu yang membuat saya konsisten untuk mendampingi Richard sampai saat ini. Baik, Bang Roni, di sini sudah ada juga ibu dari almarhum Brigadir Yosua, Ibu Rosti Simanjuntak. Ibu Rosti, selamat malam, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV. Ibu Rosti, kita lihat Icat berlutut di hadapan Ibu menyampaikan permohonan maaf ya Bu. Ibu betul-betul bisa merasakan ketulusan dari Icat yang meminta maaf kepada Ibu dan keluarga? Ya, kalau Richard atau Rade bersujud di hadapan saya sebagai ibunda almarhum Nopriansyah Yosua, ya semoga dalam dia bersujud kepada orang tua, biasanya kalau anak bersujud kepada orang tua akan mengungkapkan hatinya yang tulus. Jadi kami sebagai orang tua menunggu bukti ketulusan yang akan keluar dari mulut Richard, berkata jujur dan berkata yang sebenar-benarnya apa di dalamnya, karena dia semua yang terjadi ini pasti dia tahu. Jadi itu harapan kami sebagai orang tua, berkata jujurlah, ungkapkanlah apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan berencana kepada anak kami. Oke, tapi Ibu bisa menerima permohonan maaf dari Icat? Sebagai orang yang memiliki Tuhan atau kita diajarkan dalam agama, kita memaafkan, saling memaafkan. Kami bisa menerima kalau memang Richard bisa membuktikan, bukan karena terdesak ataupun untuk mencari untuk pribadi dia sendiri, kami bisa menerima karena kami juga diajarkan dalam agama apapun, diajarkan saling memaafkan apabila mereka sudah datang sujud mengakui kesalahan. Semoga melalui ketulusan dia bersujud kepada kami sebagai bundanya Yosua dan arwah Yosua nanti bisa damai bersama Tuhan. Kami akan menerimanya. Amin. Baik. Pemirsa, kami masih akan kembali melanjutkan dialog bersama dengan para narasumber tetap di episode Menagih